Bapak Kepala Desa yang saya hormati, Bapak dari Dinas di Babinsa, para kadus, alhamdulillah semuanya hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta anak-anak buruh yang ada di Mawakil Selatan. Pertama-tama kita sekalian manjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita pada malam ini, malam yang ke-25 ibadah tarawih kita, malam Jumat, malam yang ganjil, malam Lailatul Qadar. Karena setiap malam ganjil itulah malam Lailatul Qadar yang akan turun ke dunia ini. Ucapan salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak memberikan bimbingan, tuntunan, contoh-contoh mulia bagi kita semua. Semua ini kita syukuri sebagai hamba Allah yang sedang berkhidmat. Memang kita memahami bahwa muhajirin ini munculnya dulu ketika seorang aparat kawin, karena dulu kita bukan punya kadus di sini, kadus kita di Gandari. Waktu itu dipimpin oleh Kasub Jati. Kawinlah dulu polisi Pak Kamirin, apa Pak Ber? Das betul. Oh, Kani, Pak Kani kawin ke mantan tidak diberikan wali karena yang bersejati itu dapat jati. Dilihat telinganya bolong, akhirnya dikatakan anaknya dia kawin dengan orang Bali, sehingga sampai berbulan-bulan tidak diberikan wali, sudah dibuang anaknya. Nah, waktu itu saya datang ke tempat itu di Mantang, di pedalaman. Kebetulan setiap acara Hari Besar Islam saya diundang di Mantang, pasti makannya di sana. Kebetulan dia seorang jagal. Setelah saya datang jelaskan bahwa bukan orang itu kadus saya. Itu kadus saya yang bersejati, namanya Ketut Jati. Jadi anaknya bapak kawin dengan polisi. Yang yang datang Joko Teriki. Oh, malah ini dari ini. Adik-adik mani beta kebetulan ya, si pen apa dengan tuanya no jaga kanduk gue kepala adik si terbecat mani sila kanduk ini bungkusan beta makin pernikahan di Narwadu. Nah, itu sejarahnya. Nah, sehingga setelah itu baru kita bentuk nama Muhajirin, sehingga kita angkat pembantunya Ketut Sagir. Jadi Sagir, nah, dialah yang jadi wakil di utara. Inilah kampung Muhajirin, sehingga pecatunya kalau dapat 5 kuintal diberikan kadus utara, 2 kuintal dia dapat 3 kuintal. Itulah sejarahnya dulu. Nah, sehingga namanya Muhajirin. Oleh karena itu kaitan juga dengan musalla ini, mungkin akan sama juga sejarahnya musalla ini dengan Masjid Temas. Kenapa saya katakan? Karena arah kiblatnya ini tidak mengong-mengong. Dia lurus. Di Temas juga lurus ke utara, tidak ke kiri, tidak ke kanan dia. Karena dulu waktu saya mengukur kiblatnya saya pakai 30. Dimudai sama Tuan Guru juga ini. Pakai berapa Pak Yusuf? Karena ini dia terlalu lurus. Tuan Guru jauh daya, jadi yang pakai 30 mudah, pakai 27 derajat. Mau 27 aja pas Joko Utara. Kami dari di pusat. Nah, jadi musala ini sejarahnya seperti itu. Masjid Temas silakan jelas jumlahnya. Ini miring-miring. Nah, jadi mungkin ya berpisah dan masalah Muhajirin. Jadi arah kiblatnya sama menyonggok dua yang mempuk ya. Nah, sini pada arah kiblatnya ada 2 nanti ya.
Jadi pada anak kiblatnya ada macam-macam ya kepala sekor dua anak dia. Ini wah kiblatnya jok daya wah nih mau miring-miring jawab dia gitu. Berarti pendatang ikan dijaga. Oleh karena itu mas kalian yang saya muliakan. Memang itu tuntutan kita semua. Yang pernah bahasa pada kepala itu jadi mau simpi masyarakatnya ini. Kenapa ada tabiat? Kenapa ada jarak, ada tembok? Berarti di teman apalagi sepenuhnya mushola ini dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan suci. Karena kita ada kegiatan ini ada terus yang enak. Tidak arah enak, arah enak. Ini arah enak, arah enak bisa tahu enak. Oleh karena itu masalah yang semuliakan. Jadi Al-Quran ini diturunkan. Alhamdulillah ya syukur. Kemarin waktu ditinggalkan sama Firdaus ada sudah yang hafal di sini 2 juz lalu 1 juz. Jadi dilanjutkan dia sudah pandu dari Mesir. Tetap jadinya ngumpul komunikasi anak-anak insyaallah. Kita ingin seperti itu supaya yang sulit merubah ini mulut manusia yang sulit berubah. Alhamdulillah dengan Al-Quran ini saya dengar tidak ada yang kotor-kotor mulutnya sekarang. Amin. Menghafal aja Quran. Karena Al-Quran ini perlu dibaca. Yang benar Iqra. Jadi di dalam bulan suci Ramadan Allah turunkan hanya 2, Al-Quran dengan Suratul Ikhlas yang diturunkan. Seandainya Allah akan menyiksa umat Muhammad di dia tunang Ramadan ini kanji qul huwallahu ahad. Menurut bahasa Nabi li hadis kursi firman Allah yang disampaikan oleh junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ramadan ini merupakan salah satu sinar kebenaran bagi seluruh orang yang tak punya sinar. Itu kami pada sinar. Sehingga kita berusaha tinggal di majluk permintaan tidak baik, mulut ini kotor, tidak baik hati ini kotor. Napang-napang bentang jeruk sini majluk ini. Jangan sampai saum ini nilainya kurang. Oleh karena itu, coba sekali yang semuliakan. Ya firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi pada bulan suci Ramadan Al-Quran ini diturunkan untuk apa? Hudan, untuk menjadi petunjuk jalan salah, petunjuk jalan bagus. Tidak ada Quran yang menyuruh kita berbuat yang tidak bagus, yang bagus. Bayangkan coba sekalian yang saya muliakan, seandainya dinar Al-Quran ini dia tahu ajin pegawian. Itu tahu. Hingga Allah nyatakan manja abil hasanati balahu asyru amsalihha. Saya jauh seki kebagusan teben yang nilai 10 kebagusan seki. Seandainya sejelur seki nilai 10 kan mungkin sebulan. Muan sebulan terpuasa, apa sakit kebagusan termau berarti telung dasa kali 10. Muan telung dasa kali 10 kan 300. Nah jemaah angkah temarak ni malik kita tersuruh gawe puasa 6 jeruk. Saya gawe Ramadan. Siapa-siapa melaksanakan puasa Ramadan kemudian diikuti oleh 6 hari setelah Ramadan, tergambar di sini tadi karena kayaumi dahari kullihi, pada nilai nomor ibadah puasa setahun. Mun teberogo kita mun bosi tegawe ini apa wajib sampai sepenuh pahalanya berarti nang kemudian 6 jelur terpuasa kah tersilabaran 6 kali 10 kan 60
Berarti 360 kan 360 itu kan satu tahun. Yang terparit saumul dahri kullihi, berarti puasa 1 tahun untuk kita puasa. Mohon terbawa gawe dagu itu jarang sih terbawa gawe ya. Rean tengah ada sebelum hujan kali Jawa. Ini sebelum hujan tahu sandin ya. Oh kita pada gawe. Angkat diri terberdoa kan. Terberdoa jadi ada dalam pesira terdoa di balik. Pada temu puasa. Tebu arah baik. Datang hukum balik. Belian pahala terterima sedekah dengan dek. Puasa sunat makin. Belian pahala terima sedekah. Nah ini kadang-kadang seperti itu. Dia tebu bertahan kadang-kadang. Itu bertahan. Oleh karena itu jemaah sekalian yang saya muliakan, ini patut kita syukur. Wa insyaallah mudah-mudahan Allah meridai. Engkah namara ni ruana musallen dengan ini kita kiri jaga tepinya ayat. Waktunya dia sekarang musalain dan tidak perlu dia punya kreatif. Jadi beliau kreatif kan dibuka saya sampai sana sehingga nanti di atas untuk hafidnya, di atas untuk hafid anak-anak ini semuanya. Bila perlu nanti kita datangkan hafid yang khusus bahasa Inggris. Jadi 2 bahasa, 3 bahasa bila perlu. Ini generasi yang akan datang ini kita tidak tahu. Yang pada sini lain bahasa alimu auladakum fa innahum makhluquna li ghairi zamanikum. Coba didik anakmu baik-baik, karena pada suatu saat nanti anakmu akan bertemu dengan satu zaman yang tidak sama dengan zamanmu sekarang ini. Kata sini lagi, apakah dia baik zamannya akan datang atau tidak? Tak tahu kita. Mondek leman kani itu persiapan. Dari sekarang kita persiapkan diri kita, anak-anak kita, mestinya dari situa-tua ini, dari gubuk ini, dari syukur. Engkah kentoknya dengan gelang dangdut. Kani Al-Quran. Malahan dengan kani luian bila mati di Ramadhan. Temas bila mati di Ramadhan. Sehingga saya dekat kubur itu dengan tahfidz. Ini ngapal Quran dong sih, anu di depan. Nah, jatah Pak Kepala itu betul-betul tuh. Allah. Ya dengar orang ngaji ngapal Quran saja di sana itu di tahfidz itu. Jadi tidak dengar apa-apa. Orang dengar Quran. Alhamdulillah. Itulah bismillah. Walaupun kemarin itu perjalanan panjang yang dilalui oleh kita semua, tapi alhamdulillah kita punya daripada tidak sama sekali. Makanya kita juga bersyukur seandainya di nara tahfidz itu sang masih dengan banget. Dengan banget. Sehingga bisa beri pasang pelan, pasang pelan, dengan banget doang. Itu sudah. Ada lupa coba, ada lupa bes, pondok pesantren kata banget jadi. Ya, ya berdampak kalau dia baik was banget dia kita oke namanya. Ini kan dengan banget. Dan begitu perjalanan. Tapi semuanya itu seandainya di negara itu sampai semau. Syukur ada hambatan sedikit itu, tetapi kita bersyukur. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semudah itu. Menurut situasi itu, keadaan waktu dikit yang potentunan Quran itu dengan dia sembahyang turun Al-Quran. Dan justru itu maksud yang saya muliakan. Seandainya kami kita pada berajah di Quran ini, insya Allah sang dinara dengan sakit tangan, dinara dengan sakit hati, dinara dengan cemburu diarah.
setelah dia pelajari Al-Quran, karena dia hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dia khusus dengan Islam, seluruh manusia hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Malahan Arab kita diselidipi ustaz, sudah dia ustaz sama Kristen kekenangan dan dia iya dua. Nah justru itu masyarakat yang saya muliakan, angkat aneh kepada berajah jadi pemimpin dengan Al-Quran. Seandainya Nabi itu waktu pertama ayat Quran diturunkan ke dunia oleh Sida Allah melalui malaikat Jibril, seandainya langsung jawab di sini Nabi baca sampai namarak ni sampai nara dengan berketuan-tuan balik di nara dengan ngiling-ngiling balik biar. Tapi Rasulullah hikmahnya di situ. Kenapa sampai Iqra itu 3 kali disuruh oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, tetap Nabi katakan ma'ana biqari'in, dikutuk baca. Karena Nabi termasuk golongan ummi, orang yang buta huruf. Bisa baca tulis. Sampai Iqra ya Muhammad ma'ana biqari'in, ya Jibril dikutuk baca. Keempat kali baru Rasulullah dirangkul oleh malaikat Jibril, kemudian dituntun membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa maksudnya? Setiap masalah mun indang dengan cara marani kita di Nabi, setiap masalah arah dengan laporan jawab kita tidak percaya dulu, baca Iqra ya dulu, Iqra dulu masalah. Ini kita hikmahnya, seandainya langsung Nabi sampai dah berjaga. Saya kira wah manusia nanti mikir-mikir lalu boya ya. Tetapi Rasulullah tidak. Iqra baca dia dulu, betul tak cerita ini atau tidak. Besok datang lagi betul, baca lagi. Ketiga kali baca, keempat kali coba cari masalah itu. Benar enggak supaya jangan terjadi pecah. Supaya jangan kita jadi saling ya nanti jangan sampai kita saling benci. Ini dari Iqra saja. Nah kalau kita paham cara Presiden Nabi ini wah aja itu luar biasa. Setiap masalah itu tidak percaya saya dah karena jadi apa manusia itu jadi tidak mah boya dulu masalah itu. Supaya kita jangan percaya kan makin yang terlarang berdoa ada cerita dah ya wah boleh tapi aku dah tidak mah terpaksa. Jadi semua kita jadi pemimpin ini pun juga harus bisa membaca. Harus bisa membaca. Baca sini tertulis ini si sulit, mau si tulis mau lah baca ya. Kalau berdaya tahu terlalu. Nah sehingga para ulama-ulama menyelidiki Al-Quran ini, apa isinya Al-Quran ini. Setelah dibaca-baca oleh para ulama, ditemukan di Al-Quran itu hanya 3. Alat telu isi Al-Quran ini kata sebagai ulama. Yang pertama seni, yang kedua agama, dan yang ketiga ilmu. Itu isinya Al-Quran. Sehingga dijabarkan oleh para ulama-ulama kita dengan seni Al-Quran itu menjadi indah dan sahdu. Nah itu ini kurang keseni. Seni kurang. Mau seni dia jadi saya dua kepala desa dia. Dia pesan PC bagi Sapri saya dua kepala desa. Ada si Barilan. Seni. Nah, kalau semua ini seni, masya Allah. Sehingga Nabi itu bahasa Zayyinul Qur'an Nabi aswatikum. Coba hiasi Al-Quran ini dengan suaramu yang merdu.
Fa inna sautal hasan yazidul Qur'an hasanun. Dengan keindahan suaramu yang merdu, kefasihanmu, maka Al-Qur'an itu akan sebagai indah dia. Nah, ia buat bingung kadang-kadang. Maka di muhajirin kota selatan sampai Temas dinara sebagai suara pilih suara seseorang. Harapan kalis-kalis deh suaranya pada suara gong. Gimana tapi suara? Kita turunnya. Ya ternyingga keluarga di ruang ternyingga. Tapi mungkin ada sakit hati ya boleh buat. Karena selama saya sekali yang saya muliakan, selama saya jadi manusia ini, setiap musabakah enggak lingkuh ya, tanah dia batu putih, lingsan, kancebungkuk, kancesikrona, dasar kiri kali peserta, enggak ada tuh bagus malah suara, lain ada Jawa, ya pada. Ya pada suara ini dinara baik sholat. Kita mau salahkan siapa? Memang enggak nentahnya. Karena seperti ini, mundi nara suara-suara mana-mana lewat tahfidz ini nanti dia akan berdoa. Ini yang kita harapkan. Jadi jangan kita berputus harap. Ada jalan yang lain. Ada kadar-kadar kita. Nah cuma kan ini akalnya kurang sebenarnya. Ya. Selain si dia akalnya termasuk kepala desa, sekretarisnya dia akal. Dia itu dia tidak semelila soalnya. Coba ada semelila, hingga dulu deh. Besi TPP dia ayah kan. Bau masih deh. Mau tiang ingat baik, waktu tiang Lebayan tahun 79, peserta tiang mau dari kenyapatan baik hanya satu orang. Tidak lebih mereka sakit. Abdurrahman namanya. Yang pulang itu Pak Camat, kita punya peserta satu. Terus minta Pak Ustaz, minta uang. Kasih saya uang. Sampai yang 200.000 setiap. Ya tiang boya apa nah? Salah 100 tiang. Abdullah Baweres. Malah ada enggak? Ada. 5.000 sekian nih. Oh iya wah. 5.000 sikap pol peserta tiang. Bayar 5.000 sekian. Lalu siungku si sekian yang besar mau suara. Dia silina pokoknya dia bisa cukup sudah. Nah ya karena saya pada desa di atas itu binti ya bisa oh ya tuh bayar ini sekila sampai seperti itu waktu itu enggak ada tuh nara karena beak batu kuda para diliksa buk terus jalan-jalan mana dasar gini ustaz ada tuh nara lina tuh dia apa. Nah karena itu urusan saya dulu di Jawa memparat yang cakap ngasar sih dengannya disuruh tahu dinara juga ngasar tidak mampu baik nanti pusat suara aku di tempat mendidik suruh aku pidato pilih-pilih jam pokoknya sudah mau ngasar sekarang punya sholat cuma nyebut-nyebut tidak tahu aku pidato ya mulakan arah tuan guru di Pancor tarani yang kamu sejalan oleh Maulana Syekh apa dekat kembali tahu tak si tuan guru sudah kaki di kampek sila tuan guru aja enggak sila tuan guru kita ngaji ngasar sekali atau pidato bebas itu ini wis kitab sini mitoba aja yang baca sebentar sudah pidato dia tahu cara dengan ini tahu betul dia pada si berdua enggak ala kepala kulit cakra setiap hari yang mana apel di kecamatan pasti berdua si lelahnya berdua ya Allah setiap ada acara pasti saya yang disuruh oleh camat saya kiranya saat ini saya mohon ya Allah kiranya semuanya yang hadir dimasukkan ke nerakamu saja
Dia ragu selaku ini. Lalu Burung tengah. Ya ribut. Masuk ke neraka punya. Ini jelasnya semuliakan. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran ini, mari kita baca. Kita jadi pemimpin ini bisa membaca masyarakat. Tidak kita tidak cepat emosi. Sudah tahu kita ukurannya masyarakat kita. Sudah tahu kita ukurannya sampai di mana dia. Kenapa dia cepat marah? Karena sudah habis yang habis, dia balik habis. Pokoknya mau dengan kiri sini itu, dia arah sesolah wali diri arah sini doang. Dia menegak orang. Berdoa ya timbangnya mati. Doa. Cuma pada lelah gas ya kan. Oleh karena itu dia sophia. Ini perlu kita kesankan nanti. Memang takfid juga di tema sudah ada. Mungkin nanti di situ kita sebagai pilot proyek kita juga di situ tewas di Ustaz Abdul Rahman bisa. Nanti di utara bila perlu nanti kita datangkan juga guru yang harus bahasa Inggris juga. Harus bahasa Inggris. Bupati lah di sini kan, Ozan. Terjadi juga. Tenang doang. Emak dah boyak. Dia ganti. lengkap. Ini wahara. Pokoknya daratan dah ini, anda jauh deh kalau hayat kematian. Kalau hayat hidup, wah. Semuanya kita syukuri keluarga kami yang dimuliakan. Mari dengan Al-Quran ini kita sinarkan keluarga kita. Amin amin ya Allah. Nuru manazirakum bis-sholati wa tilawatil Quran. Berikan cahaya rumahmu dengan sholat dan baca Al-Quran. Usahakan kita bangun, anak-anak kita bangunkan sahur. Aminlah untuk kemudian sholat tahajud 2 rakaat. Mohonkan anak-anakmu semua, anak-anak kita ini menjadi hafil lah. Di situ sebenarnya doa yang paling mustajab itu di tengah malam. Itu sebabnya diwasiatkan kepada baginda Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala di langit yang ke-7. Ya Muhammad, wadum ala tahajud, dibangun Muhammad untuk sholat tahajud. Fa inna nusrata ma'a qiyamil laili. Bantuan Allah yang paling cepat itu bagi orang yang sholat malam. Seandainya tulis kepada mikir, tapi sinta jari-jari apa iya betul nulas. Dari sini Allah Subhanahu Wa Taala bangun tengah malam. Lebih-lebih kita makan sahur. Sudah banyak keluarga kita yang bangunkan kita sahur jam sekian. Sinu bangun terkotor, kotor, macam-macam. Ini harus binibah bagi kita semua. Ada orang yang mau berhati mulia mengingatkan kita, membangunkan kita tengah malam. Dan cuma satu hal yang masih perlu bagi kita semua, mungkin bisa juga membantu aparat kita ini. Ini sudah 2 tahun polisi tentara jarang seperti itu. Kemudian babi sana dapat dia tidur, ya mokok-mokok. Jangan nyawas buka terang gak sih, mokok itu lapas soalnya. Kedua ya. Ini satu harus ini Pak begitu. Karena ada yang sulit, kita senang saja dalam suasana apapun. Suasana COVID dan sebagainya itu bahasanya orang kesehatan. Ya kan orang berbahasa seperti itu. Tapi kita tidak usah buat masalah. Kita tenang saja laksanakan dengan penuh doa kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harapan kita. Oleh karena itu keluarga kami yang dimuliakan, insya Allah apa yang akan kita niatkan pada bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan terwujud. Amin. Terwujud setelah lebaran nantinya kita bersama bapak kepala desa, aparat kita yang ada,
seluruh kadus kami yang ada, kita sama-sama membangun tempat ibadah kita. Tidak ada lain, generasi yang akan datang ini kita kemas dia, mau jadi apa dia nantinya. Ya sekurang-kurangnya bisa berdoa, ya begitu mendoakan kita. Kalau dia tidak lebih dari apa yang kita harapkan. Nah kalau hati ini kita bisa wujudkan, saya yakin. Malahan di Muhajirin Selatan ini ada yang paling padat karena ada doang dengan perlu tahu dengan perlu tahu. Tapi semuanya ini kita harus pilih daripada tidak ada semuanya tempat kita bernaung untuk berteduh sementara waktu membawa anak-anak kita ini. Maka sekali lagi mungkin akan sama bersyukur saya dan kepala desa mendengar anak-anak kita ini. Karena semua ibu bapaknya ini petugas semua. Jam 7 dia sudah mulai kerja di Denpasar. Dan Semua Denpasar berpegawai. Setelah itu pula menikmati apa yang dia peroleh untuk disebutkan putra putrinya yang sedang menuntut. Coba keyakinan kurang. Seandainya selalu keyakin mas kalian. Kalau ada anak kita sekolah, Allah sudah menjamin rezekinya. Dari kita kurang keyakinan kita, apa rezekinya? Itu bahasanya. Sudah kita yakini semuanya. Habis itu, mari semuanya ini kebetulan juga Pak Haji Mamus ada beliau yang banyak memberikan gambaran, lebih-lebih ilmu di bidang pembangunan iman. Ini seharusnya pendidikan bagi kita semua sehingga semuanya akan dapat berjalan. Malahan muhabarana musalla yang diutarin sebenarnya musalla vokal mat. Boleh setiap tiang-tiangan yang 25 coba di atas ini kawan soal. Boleh ya musalla vokal mat dia di musalla haji di utara itu di atas lagi tahu vokal lagi. Semuanya bisa kita insyaallah. Semuanya ini di masjid juga sudah bagus. Pokoknya semuanya tempat ibadah ini. Yang menjadi kesan itu Ramadan ini karena mudah diriwati dan mudah disinggahi. Karena mana Ramadan ini mudah asli dengan riwat, mudah asli dengan tepung. Nah, kalau kita ini tidak ramah jadi penduduknya